were so hot. Or his wife. Anything they want. They go on all sorts of missions. They got cool hair to return that car. Or that nice lady. See what I mean? Halo guys, kembali lagi dengan Mr. M di sini. Apa kabar teman-teman? Semoga baik ya. Seperti biasa, sebelum mulai mari kita awali dengan sebuah kata-kata. Tapi kali ini tebak-tebakan aja ya, biar beda gitu. Aku punya tebakan nih buat teman-teman. Apa bahasa Mandarinnya lantai basah? 1, 2, 3, salah. Bahasa Mandarinnya lantai basah tuh licin. Lucu nggak? Semoga terhibur ya. Nah, pada kesempatan yang baik ini Mr. M akan membawakan sebuah film yang menceritakan sebuah game di mana NPC dari game tersebut berkembang dan hidup seperti kehidupan di dunia nyata di dalam game. Sangat mantap ya. Film ini berjudul Free Guy. Penasaran bagaimana NPC ini bergerak semaunya sendiri? Oke, kalau penasaran pasang posisi rebahan, siapkan headset dan caw ke alur ceritanya. Let's go. Film diawali dengan perkenalan game yang berjudul Free City. Di sini terlihat jika para pemain akan memakai kacamata jika dia seorang player. Nah, player-player ini layaknya game RPG ya, biasanya akan disediakan misi-misi untuk mendapatkan gold atau item untuk player selesaikan. Dengan begitu semua karakter dapat menaikkan level mereka. Lalu kita diceritakan seorang non-player karakter atau sering kita bilang salah satu karakter yang ada di Free City yang bernama Guy, diperankan oleh Ryan Reynolds. Ia adalah seorang teller bank. Sebelum berangkat bekerja, Guy selalu mampir membeli kopi hitam susu gula dan rentetan kebiasaan lainnya. Medium coffee, cream 2 sugars. You know it. It's like losing my virginity, but in my mouth. I want to write a song about it. I want to dance to that song. I'm so damn comfortable. Oh, yo! Have a great day. Sebelum masuk ke banknya, setelah itu Guy bertemu temannya dan menjalankan keadaan seperti sudah monoton di sana. Temannya bernama Buddy. Saking monotonnya, mereka mulai tidak merasa takut lagi jika banknya dirampok, karena mereka termasuk salah satu karakter pada misi perampokan bank. I know the woman I'm looking for. Di sana dengan santainya Buddy dan Guy mengobrol tentang wanita, dan Guy berkata kepada Buddy bahwa ia sangat ingin sekali memiliki wanita mulai sekarang. Namun respon Buddy merasa tak mungkin karena tidak ada waktu untuk Guy mengencani wanita. Or out, you know why? Because she doesn't exist. She's just a fantasy. That makes me so happy. Sedang di tempat lain, masih di dalam game, kita diperlihatkan salah satu karakter yang bernama Molotov Girl. Sedang menginterogasi seseorang pemain. Di sana Molotov Girl meminta informasi tentang artefak pada game ini, yang dimana artefak itu adalah misi rahasia Molotov. Setelah pemain tersebut memberikan info, Molotov Girl malah membunuh pemain tersebut. We got a map, shows the location of his stash house. Don't know how you'll get it. Ask questions about it. I see. Fun. You see experience. Those are questions. Molotov yang saat itu berjalan di jalan tak sengaja bertemu Buddy dan Guy di sana. Guy yang melihat Molotov mulai mengalami perubahan oleh AI atau lebih mudah sistem kerjanya. Ia akhirnya merasakan jatuh cinta kepada seseorang, yaitu Molotov Girl. Lalu Guy mengikuti Molotov Girl dari belakang sampai ke rel kereta. Dan di saat Guy akan melewatinya, tiba-tiba saja ia tertabrak oleh kereta yang membuat Guy seketika menghilang. So people with sunglasses don't talk to people like. Excuse me. Lalu kita diperlihatkan di dunia nyata, di sana adalah pemilik karakter Molotov Girl yang bernama Millie Rox. Ia yang sedang main Free City diusir dari kafe karena kafe akan tutup. Kembali lagi ke game, yang dimana karakter Guy hidup kembali dan seperti biasa, sebelum bekerja ia membeli kopi. Di sini Guy merasa penasaran dengan rasa cappuccino yang tidak seperti biasanya. Dan hal itu membuat semuanya yang ada di sana bingung karena Guy tidak seperti biasanya. Melihat suasana yang bingung, Guy pun berbicara bahwa dirinya bercanda untuk menghindari hal buruk yang akan datang. Just keeping you on your toes.
Oh, you think I deprived myself of your baristic artist? Dan ia pun pergi ke bank. Ketika Guy dan Buddy sedang bekerja, tiba-tiba seseorang player bermain misi merampok. Saat itu juga Guy melihat Molotov. Ia pun berpikir bagaimana cara mendekati Molotov dan ia pun mempunyai ide, yaitu mengambil kacamata milik player di sana dan menghampiri Molotov. Hi. What'd you say? I said don't stop. I said stay down. Do this. What is wrong with this Stupid mission. I told you to set? Dan ketika Guy memakai kacamatanya, ia melihat dunia yang berbeda. Ia melihat berbagai permainan yang tersedia. Singkat cerita, pihak Game Master pun menyadari ada yang aneh dengan NPC Guy ini. Merasa ini ulah cheater Walter Case dan temannya Mouser segera akan menghentikan Guy di dalam game. He gets his glasses stolen and then killed. The guy was smoked by... Mereka pun setelah menemui Guy, mereka menyuruh sang cheater agar segera keluar dari game. Guy pun bingung dan memilih melarikan diri. Singkat cerita, Guy akhirnya mencoba sepatu yang dibelinya tadi dan dapat melompat lebih tinggi. We're apex predators. All we do is throws. Too high, too high. Melihat hal tersebut, Mouser menggunakan mode God yang dimana ia merubah tatanan tempat di sana agar lebih cepat menuju ke Guy. Go, 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 go. I'm so. Melihat hal tersebut, Guy pun terus melarikan diri yang akhirnya melompat dari ketinggian dan saat terjatuh, ia terselamatkan oleh pilihan ban pada kacamata itu yang menyelimuti dirinya. Namun mereka akhirnya dapat membunuh Guy dengan menabrakkan mobil ke arah Guy. Dan berpikir bahwa cheater akhirnya dapat disingkirkan. Sore harinya saat di apartemen, Case didatangi oleh Melly yang ternyata ia teman dekat Guy, sekaligus founder atau penemu Free City sebelum dibeli oleh Anwan. Melly memberitahu kepada Guy bahwa sistem engine mereka masih ada di dalam game Free City. Sistem engine AI itu melekat pada karakter NPC di sana. Diketahui Anwan akan membuat seri kedua dari Free City yang membuat mereka sedikit kecewa dengan nasib Free City pertama. Malam harinya, Melly kembali memainkan Free City untuk mencoba kode engine AI-nya setelah diberi informasi dari seseorang di awal. Dan saat itu juga tiba-tiba Guy datang dengan terus mengoceh. Yang membuat penjagaan di sana akhirnya mengetahui keberadaan mereka dan Molotov Girl pun akhirnya kabur dengan tembakan teleport. Guy pun terkejut melihat hal itu karena ia sehari-hari hanya melakukan hal yang sama, tidak pernah melakukan hal seperti itu. Lalu saat di gudang rahasia Molotov, Guy menawarkan dirinya untuk membantu Molotov dan Molotov pun menjelaskan bahwa Guy itu adalah newbie dan tak dapat membantunya sama sekali di level tersebut. Akhirnya Guy pun setelah mendapatkan cara menaikkan level, ia pun terus melakukan misi menyelamatkan warga sekitar. People all over the world asking, just who is this guy? Yeah, he's good. He looks like an NPC, but he's running around leveling up crazy fast. Dan akhirnya saat Guy telah mencapai level yang lumayan tinggi, Guy pun menemui Buddy dan menawarkan temannya tersebut untuk memakai kacamata seperti dirinya. Dan saat itu juga ada seorang perampok yang datang. Kacamata perampok itu ingin Guy berikan kepada Buddy agar ia dapat menikmati hidupnya sendiri. Namun Buddy tidak mau. Di sisi lain, Melly meminta Case untuk meretas kode pada gudang engine AI. Namun setelah Melly mendapatkan kodenya, tiba-tiba penjaga di sana berdatangan dan terus menghajar Melly. Yang pada akhirnya Guy pun datang menyelamatkan Melly. You know, that player in the end. That actually hurt my...
dan kabur dari sana. Anwan pun sekarang telah mengetahui NPC Kay yang sekarang telah viral di media massa karena ia dapat melakukan hal yang dia mau. Anwan pun menegaskan bahwa di sequel keduanya ia tak mau karakter Kay ada di sana. Kembali ke game, Kay pun mengajak Molotov atau Melly ke basecamp miliknya. Molotov sangat terheran-heran karena dengan waktu yang sangat singkat Kay dapat naik ke level tersebut. Molotov pun bertanya siapa player di balik Kay tersebut. Kay pun menjawab dengan kebingungan bahwa dia adalah Kay, pegawai bank biasa. Kemudian Kay mengajak Melly ke sebuah taman. Di sana Kay memberikan Melly es krim permen karet. Di sini Kay mengatakan bahwa Kay dapat merasakan es krim tersebut, sedangkan Melly tidak. Di sini Melly semakin terheran-heran karena Kay dapat merasakan es krim permen karet di dalam game. Keduanya akhirnya berbincang-bincang tentang kisah hidup mereka. Setelah itu Kay mengatakan bahwa dirinya ingin mencium Melly. Melly pun bingung karena di game ini tidak ada tombol untuk mencium. Namun hal itu tidak berlaku bagi Kay yang akhirnya mereka pun berciuman. I really want to kiss you. Is that weird? I mean, I'm an idiot, so I say things. Membuat Melly di dunia nyata merasa terheran-heran. Setelah hal itu, Melly pun pergi offline dan berjanji akan menemui Kay kembali. Di sisi lain, Case yang penasaran dengan NPC Kay mencoba mencari data tentang Kay. Setelah menemukan Kay, Case pun merasa terheran-heran karena data dari Kay pun terus berkembang. Dan tak hanya itu, data dari penjaga kafe pun sama. Kemudian Case menemui Emily dan menerangkan bahwa sistem AI miliknya berhasil berkembang dan memberitahu seperti karakter Kay dan mbak-mbak penjaga kafe adalah salah satu contoh sistem AI itu berhasil. Lalu Case memberitahu bahwa dunia Free City akan hilang jika sequel keduanya berhasil dirilis. Mengetahui hal tersebut, Melly pun kembali ke dalam permainan dan memberitahu Kay tentang akhir dari Free City. Setelah itu, Emily pun membawa Kay ke dalam main lobby. Tempat tersebut adalah tempat karakter awal baru sebelum main ke kota. Kay juga di sana melihat dirinya adalah karakter yang menjadi bahan kegabutan para player. Melly pun menyatakan bahwa dirinya hanyalah sebuah karakter game dan tidak hidup di dunia nyata. Mendengar kenyataan tersebut, Kay pun menjadi murung dan hilang sikap cerianya. Melly pun menyuruh Kay untuk menyelamatkan dirinya beserta warga kota sebelum proses penghapusan Free City terjadi. Kay kemudian pergi ke pantai dan sekarang Kay pun percaya bahwa dirinya hidup di dalam game. Kay pun pergi ke sahabatnya Buddy. Ia menceritakan apa sebenarnya di dunia ini. Setelah itu, Kay akan mendapatkan kode yang ingin Melly inginkan. Lalu akhirnya Kay pun ke basecamp pemain YouTuber yang memiliki kodenya. Saat keduanya akan mencari kode, tiba-tiba seseorang pun datang. Ketika sang pemain itu menyadari di depannya adalah Kay, ia pun langsung bersemangat dengan NPC yang viral di medsos. Sang player lalu menyuruh Kay untuk mengambil semua yang Kay inginkan. Setelah mendapatkan yang Melly cari, Kay pun memberikan pada Melly saat online. Sikap tanpa pembunuhan yang dilakukan Kay kini menarik semua orang yang bermain Free City. Ia menjadi viral di dunia maya. They say over 1 billion NPCs have killed all the secondary characters when I was born, you know. Even made for someone like this. For a player to be a good guy. Symbol, you know, like maybe people can be whatever they want. Knows who this blue shirt guy is. But I'll tell you this. Namun di sisi lain karakter Kay ini menjadi ancaman bagi Anwan. Karena itu dapat merusak ketenaran Free City 2 yang akan segera hadir. Anwan pun akhirnya meminta Mouser untuk meribut ulang server agar Kay menjadi seperti semula. Di sisi lain Melly dan Kay sedang membuka file kode engine yang berisi tentang pulau. Dan Kay pun mengingat pulau itu. Lalu saat akan memberitahu, tiba-tiba seluruh game berhenti karena sistem kembali diribut. Millie? Millie? We're dark. Semuanya pun menghilang untuk sementara. Ketika Free City kembali aktif, Kay pun melupakan seluruh kejadian yang telah terjadi. Dirinya belum sadar bahwa dirinya ada di dalam game. Melly langsung masuk ke dalam game meminta Kay untuk mengingat tentang dirinya. Akan tetapi Kay tak ingat sama sekali. Bahkan Melly itu sendiri. Melly pun meminta bantuan Case untuk menyadarkan Kay.
Dan Case sendiri mengatakan bahwa karakter Kay pada dasarnya berubah memiliki kepribadian sendiri dikarenakan Emily. Emily lah yang memicu Kay ingin menjadi sesuatu. Lalu Emily pun masuk ke dalam game, lalu mencium Kay agar mengingat semuanya. Kay lalu membawa Emily ke apartemennya dan memperlihatkan pulaunya yang ada di dalam pantulan cermin pada tirainya. Lalu Case memberitahu bahwa letak pulau tersebut ada di seberang pantai, melewati dinding tak terlihat. Emily pun meminta Case agar dirinya membuat jembatan agar Kay dapat pergi ke pulau tersebut. Di dalam game, Kay pun berhasil menginspirasi seluruh penduduk Free City agar bermigrasi ke pulau serta melakukan hal apa yang ingin mereka lakukan. I need more in my life than drip coffee. I want to make cappuccino. Holy shit! That's right! You go, girl. There's a world out there where we can be free, where we can matter, but we have to fight for it. Yeah! I don't even know what's happening right now! I love it too. Come on, guys! Kini para pemain pun kebingungan dengan keadaan Free City yang kosong, dan ternyata seluruh NPC sedang di warung kopi untuk memesan cappuccino. Hal yang berbeda dari biasanya, Anwan pun mencari keberadaan Kay. Yang diketahui Kay sedang bersama Emily, dan Anwan pun ingin Muser segera menghapus keberadaan Emily di sana dan membiarkan Kay sendiri. Dengan kode-kode Tuhannya, ia mulai membuat bencana dan melempar mobil ke arah Kay. The face, take that. Case pun ikut campur dengan cara memberikan jalan kepada Kay agar bisa keluar dari sana. Mengetahui jika itu olah Case pun dipecat oleh Anwan. Lalu Case menentang Anwan dan memberikan jembatan kepada Kay untuk pergi ke game miliknya. Anwan pun tak tinggal diam. Anwan pun menyuruh Muser untuk menambahkan satu karakter kuat untuk melawan Kay. Di dalam game, Emily mulai terhapus dari game. Sebelum menghilang, Emily meminta Kay untuk masuk ke dalam pulau dan membeberkan ke seluruh pemain di seluruh dunia agar bisa masuk ke game miliknya yang tersembunyi. Sedangkan Kay diam-diam memulai streaming Kay ke seluruh dunia. Dan tiba-tiba, karakter NPC baru pun datang yang bernama Dude. Di sana, Kay bertarung dengannya. Catch me. I don't know what. Oh, shit! Get up! Mom, he's coming in with a death. That was dumb. Hold on. Is that a lightsaber? Pada akhirnya, Kay pun dapat mengatasi Dude dengan kacamata yang Kay berikan kepadanya. Dude pun terlihat senang kegirangan dengan hal di sekitarnya. Anwan pun semakin kesal yang membuat sebagian kota menjadi menghilang, yang membuat dapat menghilangkan jembatannya. Singkat cerita, setelah melalui banyak hal, akhirnya Kay pun sampai di bola tersembunyi itu, membuat NPC dan seluruh pemain di sana bersorak-sorak ria. Akhirnya, Emily pun masuk ke ruang server Free City dan memberitahukan Anwan bahwa Kay telah berhasil masuk ke dalam pulau. Di sana, Emily membuat kesepakatan kepada Anwan untuk dirinya memiliki kode game, dan Anwan pun bisa memiliki nama Free City 2. Dan akhirnya Emily dan Case mengembangkan game baru yang berjudul Free Life, yang dimana karakter-karakternya adalah NPC Free City, dan saat itu juga Case mengajak Emily nongki di warkop sebelah. Namun Emily menolak dan memilih untuk bermain Free Life. Saat itu juga Emily menemukan sebuah video milik Case, yang dimana karakter Kay akan selalu jatuh cinta kepada player Molotov dikarenakan perasaan cinta Case kepada Melly itu nyata. Lalu Melly pun menyusul Case yang akhirnya mereka pun berpacaran. Di akhir film, Kay dengan Dude akhirnya juga berteman. Tiba-tiba Buddy pun datang dan ternyata ia direcall kembali oleh Emily dan mereka pun akhirnya dapat melakukan apa yang mereka inginkan dan film pun berakhir.
Akhirnya